Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan insyaallah. Ibu-ibu semuanya sehat insyaallah, Bu ya. Insyaallah kelihatan ceria-ceria kalau. Insyaallah ibu-ibu semuanya sehat. Sehat zahir, sehat batin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih diberikan kesehatan serta diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, duduk bareng-bareng di tempat yang insyaallah juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ibu-ibu, kajian kita di malam hari ini setiap bulannya temanya adalah An-Nisa Haular Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita yang ada di sekeliling atau sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ibu-ibu tahu, adik-adik yang masih kecil bisa meniru daripada perempuan-perempuan yang mulia yang ada di sekitar orang yang sangat mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibu-ibu, mungkin ibu-ibu tidak, tapi anak-anak muda zaman sekarang ini yang jadi idola mereka itu bukan perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi idola mereka adalah perempuan yang ada di Instagram, yang terkenal Instagramnya, yang ada di aplikasi TikTok, aplikasi-aplikasi yang menyesatkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kiblat, jangankan perempuan, yang laki-laki aja kiblatnya ke situ. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalian akan mengikuti jalan-jalan daripada musuh-musuh Islam. Tambah akhir zaman, tambah umat Islam, kiblatnya, idolanya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan istri-istri Nabi Muhammad, bukan putri Nabi Muhammad, tapi idola mereka orang-orang yang tidak mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tujuan kita setiap bulannya di malam Rabu di Desa Bakam ini mendengar daripada biografi perempuan-perempuan yang di sekitar Nabi agar kita bisa mengikuti. Bagi kaum pria yang mendengar bisa mengikuti bagaimana muamalah Nabi besar Muhammad SAW bersama istri-istri dan perempuan di sekitarnya. Bagi kaum hawa perempuan yang mendengar bisa meniru, bisa menjadikan qudwah, uswah bagaimana menghadapi suami atau laki-laki yang ada di sekitarnya. Ini semua cara untuk kita mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Karena terkadang kalau cuma teori saja tanpa contoh kita tidak
tidak semangat untuk mengikutinya. Ya, teori, misalkan suami itu kepada istri kepada suami harus begini, harus begini, harus begini. Cuman hukum, cuman anjuran, cuman ajakan, itu terkadang tidak semangat. Tapi kalau mendengar langsung cerita bagaimana Siti Khadijah bersama Nabi, bagaimana Siti Aisyah bersama Nabi, kadang dengan cerita lebih semangat untuk meniru perempuan-perempuan yang hebat, yang mulia, yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sepertiga dari Al-Qur'anul Karim adalah cerita. Sepertiga dari Al-Quran, Al-Quran itu dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sepertiganya nasihat, sepertiganya hukum-hukum halal haram, sepertiganya lagi itu isinya cerita. Isinya cerita. Cerita Nabi Adam aja itu diulang berapa kali sama Allah di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Musa dan Fir'aun diulang berapa kali sama Allah di dalam Al-Quran. Kenapa isinya cerita? Karena di dalam cerita terkadang kita lebih termotivasi daripada cuman hukum, ini boleh, ini tidak boleh, harus cak ini, harus cak ini. Kadang kurang termotivasi. Tapi dengan cerita kita termotivasi. Itu alasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sepertiganya adalah cerita, tapi ceritanya adalah cerita nabi-nabi, cerita umat-umat terdahulu, cerita yang di dalamnya bisa dipetik pelajaran, diambil hikmah. Maka dari itu insya-Allah daripada materi kita di malam hari ini, kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak perempuan, mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah malam hari ini kita akan membaca daripada biografi istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena insyaallah urutannya itu urutan istri Nabi. Perempuan yang di sekitar Nabi banyak, bukan hanya istri Nabi, cuman akan kita kaji setiap bulannya satu persatu, atau di dalam satu bulan 2 biografi insyaallah, dimulai dari istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi Muhammad malam hari ini yang akan kita baca adalah As-Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Jadi namanya Saudah. Namanya Saudah. Ada di sini namanya Saudah insyaallah. Jadi termasuk juga kita mendengar nama istri Nabi, agar kalau kita punya anak, punya cucu, misalkan oh Habib udah di keluarga ini banyak yang namanya Khadijah, misalkan kami pengen nama yang lain, nama yang jarang didengar misalkan, maka ada Saudah istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib banyak sudah Fatimah misalkan, Aisyah banyak, ada Saudah, ada Hafsah nanti insyaallah, ada namanya Juwairiyah, istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Jadi yang kita bahas malam hari ini adalah istri Nabi yang bernama Saudah, Thani Zaujatir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah istri kedua yang dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingat ibu-ibu, di pertemuan bulan kemarin kita baca ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan ulama istri kedua Siti Aisyah. Ada riwayat lain yang mengatakan ulama istri kedua dari Nabi adalah Siti Saudah ini. Ternyata ketika digabung sama ulama, 2 riwayat ini, 2 versi cerita, istri Nabi yang kedua dalam bentuk akad nikah, hanya sekedar akad, adalah Siti Aisyah. Jadi Nabi ketika Siti Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, ditawarin langsung sama perempuan, ada yang bernamanya Khawlah, itu nama perempuan, sahabat, beliau Islam, mengikuti Nabi.
Siti Khawlah nawari Nabi 2 perempuan langsung. Ya Rasulullah, engkau ini setelah Khadijah sedih, murung terus, kata Siti Khawlah ini. Nikahlah lagi, jangan lama-lama tidak menikah. Kata Nabi, siapa? Wahai Khawlah. Ini mak comblangnya, istilahnya mak comblang Nabi besar Muhammad SAW. Kata Siti Khawlah, ya Rasulullah, antum mau perawan atau mau janda? Bikrun am thayyibun. Kata Nabi, kalau perawan siapa, kalau janda siapa? Tanya dua-duanya. Kalau perawan Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq, kalau janda Saudah bintu Zam'ah ini. Jadi 2 sekaligus ditawari ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang diakad dulu sama Nabi, ijab qabul, itu Siti Aisyah. Siti Aisyah ijab qabul, tapi tidak langsung kumpul karena umurnya masih kecil waktu itu. Sudah kita bahas bulan kemarin. Siti Saudah diakad, setelah itu langsung dikumpuli. Nah, jadi versi yang mengatakan istri kedua Aisyah itu maksudnya yang diakad ijab qabul. Versi yang mengatakan istri kedua Saudah itu maksudnya yang dikumpuli oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pertentangan di dalam 2 versi cerita ini. Jadi dua-duanya bisa kita katakan istri kedua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zawajuha fi syahri Ramadan fil 'amil 'ashir min al-bi'tsah an-nabawiyyah. Siti Saudah ini dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Nah, berarti boleh, jadi tidak salah kalau kita ngadakan pernikahan di bulan suci Ramadan umpama. Cuman kalau bisa tidak usah bulan Ramadan, itu kan, tahan kelas sedikit habis Ramadan. Takutnya nanti ada khilaf yang tidak diinginkan. Tapi kalau ada yang nikah di bulan suci Ramadan itu tidak salah, tidak bid'ah. Kenapa? Karena dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman waktu Nabi menikahi Siti Saudah ini belum diwajibkan puasa Ramadan. Nama bulan suci Ramadan itu sudah ada dari dulu. Cuman kapan diwajibkan puasa bulan suci Ramadan? Itu diwajibkannya setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, di tahun kedua atau tahun pertama baru diwajibkan puasa bulan suci Ramadan. Wa min ummahatil mu'minin wa minas sabiqinal awwalina fil Islam. Beliau ini Siti Saudah termasuk daripada orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi kita ketahui bahwasannya ulama itu khilaf kapan dinamakan sahabat tersebut as-sabiqun awwalun. As-sabiqun awwalun itu orang pertama kali yang masuk Islam, pertama kali yang ikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya kategori sahabat as-sabiqun awwalun, orang pertama kali atau sahabat pertama kali yang mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai sebelum hijrah. Sampai sebelum hijrah. Jadi sampai sebelum hijrah 13 tahun. Dalam jangka waktu 13 tahun yang masuk Islam, mereka lah as-sabiqun awwalun. Ini gelar yang luar biasa. Disebutkan di dalam Al-Qur'an was-sabiqun al-awwalun. Mereka adalah orang-orang pertama yang iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengatakan sebelum hijrah sampai hijrah itu sabiqun awwalun. Ada yang mengatakan tidak. As-sabiqun awwalun adalah orang yang masuk Islam
ketika Nabi besar Muhammad SAW masih di rumah Zaid bin Arqam. Jadi Nabi itu ketika pertama kali diutus sama Allah, dakwahnya tidak di masjid. Dakwahnya tidak bisa di masjid, tidak bisa buka majlis besar-besaran. Dakwah Nabi sembunyi-sembunyi. Markas Nabi itu ada di rumah sahabat yang bernama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini menyiapkan rumahnya untuk jadi sekretariat, istilah kita sekarang. Sekretariat pertama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan yang Islam ketika Nabi masih di sekretariat pertama itulah as-sabiqun awwalun. Itulah sahabat yang pertama kali Islam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Saudah termasuk as-sabiqun awwalun. Adalah perempuan yang pertama kali masuk Islam, percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu masuk Islamnya bukan pas dinikahi sama Nabi. Sebelum beliau jauh dinikahi sama Nabi, beliau sudah masuk Islam. Ikut percaya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat zaujal li Sakran bin Amr. Beliau sebelum bersama Nabi, suaminya adalah laki-laki yang bernama Sakran. Wa anjabat minhu ibnaha Abdullah, dan lahir dari laki-laki yang bernama Sakran ini putra Siti Saudah yang bernama Abdullah. Wa hajarat ma'ahu wa ma'a akhiha Malik bin Zam'ah fil hijrah ats-tsaniyah ila biladil Habasyah. Siti Saudah ini, jadi Siti Saudah ini awalnya Islamnya. Beliau Islam bersama suaminya, anaknya masuk Islam, saudaranya semua masuk Islam. Bahkan beliau termasuk perempuan yang ikut hijrah ke negara Habasyah. Kalau ibu-ibu pernah baca sejarah Nabi, kalau pernah baca sejarah, itu sebelum hijrah ke Madinah ada hijrah ke negara Habasyah. Jadi hijrah pertama kali di Islam bukan ke kota Madinah. Hijrah pertama kali di dalam agama Islam adalah hijrah ke negara Habasyah. Sekarang ini Habasyah itu Ethiopia. Orangnya itu kulitnya hitam-hitam. Nah, itu negara pertama kali yang dihijrahi di agama Islam, tapi Nabi tidak hijrah. Yang hijrah hanya sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun kelima dari diutusnya Nabi besar Muhammad, kalau tidak salah atau tahun ke-6, Nabi Muhammad mengirim daripada sahabat-sahabat Nabi untuk tinggal ke negara Habasyah karena mereka di Mekah selalu diganggu sama orang-orang kafir. Tidak bisa mendirikan syiar-syiar Islam. Nah, ini kata ulama wajib hijrah dari, kalau ada orang yang tinggal di tempat yang dia tidak bisa menghidupkan syiar Islam, tidak bisa sholat misalkan, susah cari makan halal misalkan, yang dijual misalkan daging babi semua, yang dijual arak semua, najis semua yang dijual, tidak bisa sholat kata tempat misalkan, tidak ada masjid, itu kata ulama hukum hijrah tetap ada, wajib dia hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Nah itu, jadi hukum hijrah itu wajib untuk siapa? Untuk orang yang tinggal di tempat yang tidak bisa mendirikan syiar atau agama Islam, tidak bisa ibadah dia, tidak bisa makan halal, maka wajib baginya untuk hijrah. Tapi kita alhamdulillah, negara termasuk mayoritas adalah Islam, maka dari itu gampang untuk ibadah, gampang untuk makan halal, tidak wajib hijrah. Tidak wajib hijrah. Jadi hijrah pertama kali diwajibkan ketika ini Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan beberapa sahabat, jumlahnya wa kana adadul muhajirin 83 rajulan wa 19 imra'atan, 83 laki-laki, 19 perempuan. Ini hijrah kedua. Hijrah kedua ke negara Habasyah, 83 laki-laki dan 19 perempuan. Termasuk diantaranya adalah istri Nabi Siti Saudah.
Tapi sekali lagi dia waktu hijrah ke Habasyah belum dinikahi karena suaminya masih hidup. Belum dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja'a as-Sakran wa zawjatuhu ila Makkah famata biha qabla al-hijrati ila al-Madinah. Ketika pulang, jadi berangkat rombongan ke negara Habasyah untuk hijrah. Ketika mereka berangkat di sana disambut sama raja negara Habasyah. Oh, ini utusan Nabi terakhir. Jadi ibu-ibu, raja termasuk raja yang masuk Islam itu adalah Raja Habasyah. Ya, Raja Habasyah atau Ethiopia. Itu raja yang masuk Islam mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sahabat karena tidak pernah ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika meninggal disolati sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau meninggal, Nabi mengatakan, aku dikabari sama malaikat Jibril bahwasanya sekarang ini ada raja yang soleh, raja yang baik, yaitu Raja Habasyah yang dulu menerima muhajirin, menerima sahabat yang dikirim oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yakin, kenapa Nabi kirim sahabat Nabi ke sana? Karena Nabi tahu ini raja-raja baik. Dikirim sama Nabi. Itu agamanya belum Islam, belum Muslim Raja Habasyah. Tapi Nabi kirim. Siti Saudah berangkat, Siti Ruqayyah putri Nabi berangkat, Sayyidina Utsman berangkat, banyak yang berangkat. 83 orang dari laki-laki, 19 dari perempuan berangkat naik kapal ke negara Habasyah. Ketika Nabi ajak raja tersebut untuk masuk Islam, nanti di tahun ke-7 Hijriah beliau masuk Islam, dan tidak lama beliau meninggal dan Nabi langsung dapat kabar dari malaikat Jibril. Sekarang meninggal Raja Habasyah, raja soleh. Kata Nabi, ayo kita solati solat ghaib. Ada solat ghaib kan? Kapan salat gaib itu dimasyru'kan, diadakan oleh Nabi Muhammad, oleh agama Islam? Ketika meninggalnya Raja Habasyah ini. Nabi ajak semua sahabat yang ada di Madinah untuk salat jenazah. Tidak ada jenazahnya di depan, namanya salat gaib. Jadi salat gaib itu untuk mayit yang meninggal tidak di kota kita. Tapi kalau misalkan di desa ini atau di desa tetangga ada jenazah meninggal, salat gaib tidak boleh. Salat gaib tidak boleh. Kenapa? Yang malas nih anak pergi ke sana. Kapan salat gaib boleh? Kalau bukan di kota kita, jauh, tidak bisa kita untuk hadirinya. Itu di situ dibolehkan salat gaib. Dalilnya dari salat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Raja Habasyah. Raja Habasyah ketika meninggal disolati gaib sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Saudah hijrah ke negara Habasyah. Namun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah 2-3 tahun, beliau bersama suaminya pulang ke Mekah dan suaminya meninggal dunia di kota Mekah. Suaminya meninggal, selesai iddahnya jelas, baru dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawat Saudatu khamsata ahadith. Disebutkan sama ulama bahwasannya Siti Saudah radhiyallahu taala anha meriwayatkan 5 hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita tahu hikmah kenapa istri Nabi itu banyak. Termasuk salah satunya mereka ini tugasnya adalah meriwayatkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Siti Saudah cuman punya 5 hadis dari Nabi, cuman lumayan daripada tidak punya sama sekali. Kalau ingat di bulan kemarin kita sebutkan termasuk kelebihan Siti Aisyah, beliau ini termasuk perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau masih muda, masih kecil, jadi hafalannya masih kuat. Jadi ketika dengar hadis dari Nabi langsung hafal semua. Setelah Nabi meninggal, beliau umurnya panjang. Siti Aisyah kan masih muda. Nabi meninggal umurnya 18 tahun. Beliau meninggal umurnya 60 tahun Siti Aisyah. Jadi hidup setelah Nabi kurang lebih 40 tahun. Selama 40 tahun beliau meriwayatkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Siti Saudah tidak. Siti Saudah ini termasuk istri tertua dari istri Nabi besar Muhammad.
umurnya tua. Jadi tidak banyak beliau meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau juga tidak lama hidupnya, tidak selama Siti Aisyah, juga mungkin tidak banyak mendengar hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meriwayatkan 5 hadis cuman dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Saudah kabiratas sin, tua umurnya Siti Saudah. Fa khafat an yufariqaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah hijrah ke kota Madinah, Saudah tambah tua. Saudah ini takut dicerai sama Nabi. Kenapa? Karena ngasuh dia lah tua. Namun cita-cita Saudah bukan masalah duniawi, bukan masalah syahwani, bukan. Tapi yang dituju, yang diinginkan sama Saudah nanti di surga, termasuk golongan istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika beliau takut, mungkin beliau merasa Nabi sudah kurang tertarik dengan dirinya. Cerdas Siti Saudah ini. Beliau melakukan satu perbuatan, beliau kasih Nabi satu hadiah yang membuat tidak dicerai sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi, cita-cita istri Nabi itu biar dikumpulkan di surga, rombongan istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dicerai di dunia, maka di surga bukan istri Nabi lagi. Jadi kan hubungan suami istri di dunia, kalau terpisahnya karena cerai, nanti di surga bukan suami istri. Tapi kalau terpisahnya karena kematian, nanti di surga tetap jadi suaminya. Misalkan ada suami sama istri, istrinya dulu meninggal, misalkan, maka istrinya nanti di surga tetap jadi istri suami tersebut. Kebalikan, misalkan suaminya dulu meninggal, istrinya masih hidup, istrinya kawin lagi, suami kedua meninggal juga misalkan, kawin lagi ketiga, itu nanti di surga dikasih pilihan istrinya, nak milih yang mana. Cuman itu perempuan bisa memilih, Jadi dikasih pilihan, nanti di surga mau pilih suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Itu kalau dipisahnya karena meninggal dunia. Tapi kalau dipisahnya karena cerai, udah, nanti di akhirat tidak ada hubungan lagi. Maka dari itu Siti Saudah takut dicerai sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pintar, cerdas, faqalat ya Rasulullah yaumi alladhi yusibuni li Aisyah wa anta minhu fi hillin, faqabbalahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Siti Saudah sebelum sempat dicerai sama Nabi, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, jatah aku, misalkan malam Rabu jatah Siti Saudah, jatah aku ya Rasulullah, aku hadiahkan untuk Aisyah. Itu. Karena beliau tahu Nabi paling cinta, paling betah sama Siti Aisyah. Nabi tahu semua itu kan, kita udah sebutkan juga sampai istri-istri yang itu cemburu, kan, di bulan kemarin cemburu sama Siti Aisyah. Nabi itu senang kalau sama Siti Aisyah. Masalah hati itu tidak bisa memilih kita. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, pernah berdoa, ya Allah, kalau nafkah zahir atau nafkah batin, maksudnya yang bisa dibagi, aku sudah bagi ya Allah, sudah adil. Tolong jangan kau minta pertanggungjawaban masalah hati. Itu permintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah hati tidak bisa dipilih, tidak bisa bagi-bagi. Yang mana lebih cenderung itu hati, urusan hati. Jadi semua tahu bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW itu lebih cenderung, lebih cinta masalah hatinya di zaman Siti Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi yang pengen istilahnya cepat dicintai sama Nabi melalui Aisyah. Makanya ada kelompok di zaman ini, dari dulu sampai sekarang masih ada, yang membenci Siti Aisyah. Ini bagaimana? Bagaimana nanti di hari akhir menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat itu istilahnya bukan cari rai. Cari rai itu kalau sama guru, kalau sama Nabi tidak apa-apa cari rai. Cari rai, riak, bahasanya riak. Kalau sama guru, sama Nabi tidak apa-apa. Jadi sahabat-sahabat kalau ingin dekat sama Nabi itu melalui Siti Aisyah. Kita baca bulan kemarin, mereka kalau mau ngasih hadiah nunggu Nabi di rumah Aisyah dulu. Nak ngirim
buah-buahan, misalkan ngirim anggur, ngirim pelengkeng, itu nunggu Nabi di rumah Siti Aisyah baru dikirim. Kenapa? Karena Nabi senang kalau hadiah datang di rumah Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah perantara sahabat untuk mendapatkan kecintaan, perhatian lebih dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kelompok kebalikan, membenci Siti Aisyah, bahkan menuduh yang tidak-tidak kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kelompok tersebut, dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang menjelekkan sahabat, apalagi istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudah tahu biar tidak diceri sama Nabi, karena Nabi tidak ada batas untuk menikahi perempuan. Nabi tidak ada batas, dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan sama Allah Subhanahu wa taala, mau berapa saja terserah. Cuman yang dinikahi sama Nabi 11 perempuan. Kita sudah pernah bahas juga. 2 meninggal di zaman Nabi, 9 meninggal setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling dicintai di zaman Siti Aisyah. Saudah pintar. Ya Rasulullah, hari aku, jatah aku, enggak usah lah. Aku sudah tua ya Rasulullah. Lebih tua dari Nabi. Aku sudah tua. Tidak butuh lagi, istilahnya tidak butuh lagi dimanja, tidak butuh lagi diperhatikan, udah tua. Jadi, dan aku ya Rasulullah tetap ingin lakop ini, gelar ini, istrimu. Aku ingin dikumpulkan di akhirat, nanti di surga bersama kelompok rombongan istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mempunyai nisbat ke Nabi itu orang yang paling mulia. Kita kenapa umat paling mulia? Kenapa umat ini umat paling mulia? Karena umat ini adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa keluarga Nabi Muhammad yang paling mulia? Karena ada nisbat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama pun, kenapa agama ini paling mulia? Karena agama ini nisbatnya ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad langsung naik derajatnya. Martabatnya langsung naik. Nilai harganya langsung lonjak mahal. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada orang yang paling mulia, yang paling mahal, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurma ajwa. Kenapa kurma paling mulia? Karena kurma yang dinisbatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan air Kautsar atau afwan, air yang keluar dari jari Nabi Muhammad itu lebih mulia dari air Zam-Zam. Jadi kalau ditanya air apa yang paling mulia sedunia ini, sealam ini, air yang diciptakan sama Allah, apa air yang paling mulia? Kata ulama, air yang pernah keluar dari jari-jari, antara jari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Air yang paling mulia ketika Nabi mengeluarkan mukjizat. Pernah itu kan? Nabi di dalam satu peperangan kehabisan banyu. Kata Nabi, menitahkan sahabat, kumpulkan air seadanya, kata Nabi. Datanglah air satu gayung atau satu ember kecil. Nabi masukkan tangannya. Kata sahabat Anas bin Malik, aku melihat dari antara jari-jari Nabi itu keluar kayak keran, air. Itu pasukan, 1000 pasukan wudu dan nyimpen banyu untuk minum dari ember kecil tadi. Tapi tangan Nabi dimasukkan. Jadi keluar air dari tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, ini lebih hebat mukjizat Nabi daripada mukjizat Nabi Musa. Kalau mukjizat Nabi Musa ngebelah batu dipukul sama Nabi Musa keluar air, karena batu masih bisa menampung air. Kalau Nabi dari tangan, dari mana ini bisa air keluar? Darah yang ada di dalam ini. Tapi keluar air dari tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan air itu air yang paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena dinisbatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan lebih mulia dari Zam-Zam. Zam-Zam, air dari surga, sumur dari surga. Lebih mulia itu air yang keluar dari tangan Nabi besar Muhammad SAW. Siti Saudah paham ini. Paham bahwasanya ketika aku dinisbatkan kepada Nabi, dinisbatkan kepada istri-istri Nabi, aku akan menjadi yang mulia. Maka dari itu beliau tidak mempedulikan jatah di dunia, yang beliau pedulikan jatah nanti di akhirat. Jatah gelar lakop daripada istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak butuh lagi namanya dengan jatah malam, perhatian, dimanja-manja, tidak butuh lagi. Hari aku hibahkan kepada Aisyah
tapi tolong jangan ceraikan aku. Tolong jangan ceraikan aku. Faqabbalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Saudah dicium sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Nabi senang. Nabi setuju, ridha dengan keputusan yang sudah dibuat oleh Siti Saudah radhiyallahu taala anha. Itu perempuan yang cerdas. Jadi beliau cerdas, jangan sampai dicerai, tetap menjadi. Sekarang beliau bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di surga beliau rombongan istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk nikmat yang besar kita dinisbatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita keluar, jangan sampai kita mengeluarkan diri kita. Jangan sampai tidak diakui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberikan nikmat. Coba ibu-ibu pikirkan, bisa tidak kita ini diciptakan sama Allah di zaman Nabi Nuh? Bisa. Bisa kan? Mampu tidak Allah? Mampu. Apa kita bisa milih? Pas nak dilahirkan, oh nanda lahirkan tahun ini, pengen tahun depan lahir, tidak bisa. Pengen lahirkan dari orang tua mana? Tidak bisa. Itu takdir Allah. Murni nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita pikirkan, kita bisa dilahirkan di umat Nabi Nuh, kita bisa dilahirkan umat Nabi Hud, umat Nabi Musa. Bisa, kita ini Yahudi, bisa, bangsa Yahudi. Kita bisa Nasrani, tapi tidak. Allah pilih kita dilahirkan dan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira sedikit keutamaan umat Nabi. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu ngarang kitab, Bu. Satu kitab tebalnya begini. Itu isinya keutamaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan keutamaan Nabi, bukan, tapi keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita sudah masuk, kita mengeluarkan diri kita. Bagaimana kita mengeluarkan diri kita? Dengan tidak mengikuti ajaran, tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, tidak menjadikan Nabi Muhammad dan istri-istrinya suri tauladan buat kita. Itu nanti tidak diakui sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika minta syafaat tidak diakui sama Nabi. Kenapa? Karena tidak berjalan di jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dalik. Wa kana Saudah, Siti Saudah punya keistimewaan untuk kaum Hawa yang satu lagi adalah nazalat fiha ayatul hijab. Sebab Siti Saudah lah turun ayat hijab. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurar rahim. Jadi Siti Saudah itu penyebab daripada turun ayat hijab. Hijab di sini maksudnya menutup mukanya. Ulama khilaf, biar kita tidak bingung, kan? Ustaz, wajib tak bercadar itu? Ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib bercadar. Tamam? Sebagian ulama lagi mengatakan wajib hukumnya bercadar. Itu khilaf. Jadi tidak usah bingung-bingung. Jadi yang pengen bercadar, yang belum siap atau tidak pengen, tidak usah. Itu. Jangan seminggu bercadar, seminggu tidak. Itu jangan. Jangan. Jadi kalau memang niat nak pakai cadar, udah patenkan niatnya, pakai terus. Tapi kalau seminggu bercadar, seminggu tidak, udah tidak usahlah kalau itu. Main-main namanya. Jadi beliau termasuk daripada penyebabnya turun ayat hijab. Beliau ketika malam hari lailat apa ini bunyinya, fa kharajat dzata marratin lailan liqada'i hawaijiha. Perempuan di zaman Nabi besar Muhammad itu kalau ada mau buang air di malam hari. Karena dulu itu belum ada kamar mandi di dalam rumah, belum ada. Jadi bagaimana mereka di dalam rumah? Kalau mau buang air kecil di malam hari ada wadahnya. Wadah cak wong sakit itu ada itu. Itu pernah suatu hari Nabi buang air kecil di malam hari di situ. Keesokan harinya ada yang bantu rumah Nabi, bersih-bersih rumah Nabi, melihat di wadah itu dikira air, diminum. Tapi
Tapi jangan ini dulu, itu air dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketahuan sama Nabi, didoai sama Nabi. Perut kau tidak pernah sakit lagi, kata Nabi. Dan selama hidupnya sampai dia meninggal, perutnya tidak pernah sakit. Berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan kotoran pun, maaf dengan kata-kata ini, itu menjadi mulia kalau keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kotoran Nabi kalau buang hajat besar itu langsung ditelan sama bumi. Ditelan sama bumi. Jadi orang dulu sebelum ada kamar mandi di dalam rumah, mereka kalau malam hari pakai wadah buang air kecil, tapi kalau mau buang air besar mereka harus cari tempat dulu keluar. Di ujung, makanya kan terjadi beberapa mukjizat ketika Nabi mau buang air besar, tempatnya terbuka, kata Nabi, wahai Jabir, ada sahabat Jabir di situ, panggil pohon-pohon kurma itu. Sahabat Jabir bingung, batang kurma itu suruh dipanggil sama Nabi. Didatangi sama sahabat Jabir, dipanggil Nabi. Kata sahabat Jabir, aku melihat seperti orang yang mengangkat kakinya. Jadi akarnya itu diangkat galah, jalan, dedek pohon tadi. Mendekati Nabi besar Muhammad SAW menjadi satir, menutupi, jadi bikin kamar mandi untuk Nabi besar Muhammad SAW. Ini sahabat Jabir melihat dengan kepala matanya, seakan-akan orang ngangkat kakinya. Habis itu selesai, balik lagi ke tempatnya masing-masing. Nah, itu terjadi mukjizat itu kenapa? Ketika Nabi mau buang air, qada'il hajah di luar kota Madinah. Jadi mereka kalau mau buang air di luar kota Madinah, ada tempatnya memang. Istilahnya di situ tempat orang, WC umumnya, istilahnya. WC umum ada. Siti Saudah di malam hari ingin buang air. Wa kanat imra'atan tawilah jasima, beliau ini perempuan yang tinggi, badannya berisi. Tafrughun nisa jisman la takhfa ala man ya'rifuha. Orang yang lihat tahu, oh ini Siti Saudah. Orang yang lihat dari postur tubuhnya tahu, ini Siti Saudah. Maka dilihatlah sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dilihat sama Sayyidina Umar, fa'arafaha faqala arafnaki ya Saudah. Kata Sayyidina Umar, wah ini ketahuan istri Nabi. Sayyidina Umar cemburunya luar biasa kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu Sayyidina Umar. Beliau itu pokoknya pengen Nabi itu jangan sampai terusik. Itu Sayyidina Umar. Sedikit saja ada yang ngusik Nabi, langsung pedangnya langsung dibuka sama Sayyidina Umar. Walaupun asalnya kawan, tapi ada masalah sama Nabi, langsung dipedang. Ya Rasulullah, biar anda penggal balanya. Tapi itu di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidak boleh menggal kepala masing-masing, Bu. Tidak boleh. Itu tidak boleh diterapkan. Kalau ada orang yang berani mengangkat senjatanya kepada saudara muslim dengan alasan apapun, itu tetap dihukum dan dosa hukumnya. Yang berhak menghukum dengan membunuh hanya pemerintah, hakim, sultan. Maka dari itu Sayyidina Umar mengangkat pedangnya izin sama Nabi. Nabi pemerintah, Nabi presiden, Nabi raja, Nabi yang mensyariatkan hukum Nabi. Kalau kata Nabi penggal, boleh. Jadi yang berhak menghukum dengan membunuh itu hanya pemerintah, hakim, sultan. Alasan apapun, mau alasan ini, mau alasan, tidak berhak kita membunuh saudara. Kata Nabi, tidak berhak kalian untuk mengorbankan darah daripada saudara seiman kalian. Walaupun misalkan walaupun jelas-jelas dia murtad, keluar dari agama Islam di depan kita, kawan, tiba-tiba dah galak sholat, tiba-tiba mengatakan Allah itu Tuhan itu ada 3, tidak berhak kita membunuhnya. Tidak berhak. Harus kita jauhi, jangan ditegur, jangan dikawani lagi. Sudah dinasehati, tamat dinasehati, tidak mempan, jangan dikawani. Tapi sampai ngangkat pedang, sampai menumpahkan darahnya, tidak diizinkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sampai murtad dia. Istilahnya katik dosa yang lebih besar kan. Dosa yang paling mentok itu murtad. Keluar dari agama Islam. Keluar dia dari agama Islam, tidak berhak saudaranya atau orang biasa menumpahkan darahnya. Itu bukan tugas kita. Laporkan. Tugas pemerintah, tugas yang mempunyai hukum, berhak untuk dibunuh, baru berhak. Tapi kita tidak boleh. Nah, ini banyak kesalahan sekarang. Orang mau semaunya. Ketika melihat menurut dia, ini menurut dia lagi.
Ya, jadi tidak boleh sembarangan. Sayyidina Utsman bin Affan pernah mengatakan, kata Sayyidina Utsman, aku salah memasukkan orang ke surga 1000 kali 1000 wong. Aku salah masuk surga. Istilahnya 1000 wong ini kafir asalnya, tapi dikira muslim sama Sayyidina Utsman. Itu lebih baik daripada aku salah memasukkan satu orang yang muslim ke api neraka. Artinya satu orang muslim tapi aku kira dia kafir, itu tidak bagus, tidak boleh. Lebih baik aku salah memasukkan 1000 orang ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh sembarangan, bukan dari pemahaman kita. Ya, Al-Imam Ghazali mengarang satu kitab khusus, satu kitab untuk kapan kita bisa mengatakan orang itu murtad. Imam Ghazali satu kitab khusus. Jadi tidak basing-basing. Jangan baru dengar ceramah sekali 2 kali langsung mengkafirkan yang lain. Tak boleh itu ya. Tak boleh. Menyesatkan yang lain. Baru dengar kajian 2 bulan, 3 bulan langsung menyesatkan umat Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi sampai angkat senjata kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh hukumnya begitu. Walaupun jelas ini orang salah, jelas orang ini keluar dari agama Islam, tidak boleh kita angkat tangan, tidak boleh kita angkat senjata. Tetap bukan urusan kita itu, urusan pemerintah. Kalau pemerintah tidak menjalankannya, urusan pemerintah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Umar, kita balik ke cerita kita. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala di malam hari melihat Siti Saudah. Cemburu Sayyidina Umar, ini istri Nabi tapi dilihat sama orang lain. Datang Sayyidina Umar ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya, coba antum perintahkan istri-istri antum untuk menutup mukanya. Kenapa? Karena lebih terhormat ya Rasulullah untuk istri-istri antum. Sayyidina Umar baru selesai ngomong, turun ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat memerintahkan istri Nabi untuk menutup mukanya. Jadi ini termasuk ya usulan Sayyidina Umar yang disetujui sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau ini pemikirannya tajam, Sayyidina Umar. Ya, pemikirannya tajam, apalagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyak beberapa usulan beliau disetujui sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk makom Ibrahim dijadikan tempat untuk sholat, itu usulan Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, coba makom Ibrahim antum sholat di situ, jadi sunnah. Habis tawaf sunnah sholat di makom Ibrahim. Turun ayat, jadikanlah makom Ibrahim tempat untuk sholat. Jadi banyak turun ayat menyetujui daripada apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW kalau ngajak sahabat musyawarah, ada 2 grup misalkan. Ada yang satu mengatakan, "Tidak usah ya Rasulullah." Ada yang satu mengatakan, "Ayo ya Rasulullah lakukan." Nah, dilihat sama Nabi, Umar di mana? Di grup mana Umar ini? Kalau Umar di grup yang mengatakan ayo, nah itu dipikirkan sama Nabi. Kenapa? Karena ada Umar di situ. Kenapa? Karena usulan dia biasanya disetujui sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Sayyidina Umar di atas Nabi, bukan. Tapi ketika Nabi musyawarah, karena diajak sama Allah atau diperintahkan sama Allah untuk musyawarah, wasyawirhum fil amr, diajak musyawarah, ada 2 kelompok. Yang satu Sayyidina Umar di A, yang satu di B tidak ada Sayyidina Umar. Yang di A ini lebih dipertimbangkan pendapatnya oleh Nabi besar Muhammad, karena ada orang yang mulham di situ. Bahasanya mulham, selalu diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Maka dari itu, ketika Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perintahkan istri putrimu untuk menutup mukanya," turunlah ayat setuju dengan usulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wa kanat zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahjudna illa Saudah bintu Zam'ah wa Zainab bintu Jahash. Qalata la tuharriquna dabbatun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal setiap tahunnya banyak yang haji. Siti Aisyah berapa kali haji setelah bersama Nabi. Siti Hafsah berapa kali haji. Siti Saudah itu tidak mau haji lagi setelah Nabi Muhammad meninggal. Kata beliau, sudah, haji aku cukup, karena memang wajib haji seumur sehidup sekali cuman kan. Udah cukup haji ketika bareng Nabi besar Muhammad SAW.
kendaraan tidak membuat kami tertarik lagi. Ya, kenapa? Karena kali dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Saudah istri Nabi bintu Zam'ah meninggal di tahun 54 Hijriah di bulan Syawal dan dikuburkan di kota Madinah di perkuburan Baqi. Walamma tuwfiyat Saudah sajada Ibnu Abbas. Ketika Siti Saudah meninggal, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi, sujud. Faqila lahu fi dzalik, kenapa sujud? Ya, faqal, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, idza raaitum ayatan fasjudu. Kata Nabi, kalau kalian melihat ayat daripada tanda Allah, kebesaran Allah, maka sujudlah. Maksudnya ada kejadian yang luar biasa. Ya, kejadian yang luar biasa, maka sujud, kata Nabi Muhammad. Menurut Abdullah bin Abbas, meninggalnya istri Nabi itu kejadian yang luar biasa. Ya, maka beliau sujud, ya, beliau sujud untuk apa? Untuk meninggalnya Siti Saudah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini kurang lebih sedikit daripada biografi ya Siti Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap bulannya kita mendengar daripada perempuan-perempuan yang luar biasa, perempuan-perempuan yang disebutkan di Al-Qur'an. Ya, istri Nabi ini disebutkan berapa kali di Al-Qur'an, ya termasuklah Siti Saudah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.